Sebelumnya, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Pemirsa, dalam konversi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang dipanggil, bukan dipanggil, diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun persen, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Kita ke informasi berikutnya. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang peninjauan kembali PK kasus ujaran kebencian terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, Pardiman selaku pengacara Bambang Tri Mulyono menilai adanya kehilafan hakim dalam memutuskan kasus Bambang Tri Mulyono. Menurut Pardiman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Kasus berawal tahun 2023 lalu. Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official. Milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis penjara 4 tahun. Saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Ya, poinnya itu ada kekilapan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran, yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo, yaitu dengan Undang-Undang ITE. Pemirsa, anak tidak masuk jalur domisili. Ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Selengkapnya usai jeda. Sindo Prime segera kembali. Kita beralih ke informasi lain. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek, koridor B25 dengan trayek Bekasi Duku Atas via tol Becakayu. Layanan rute baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pintu. Didampingi Wali Kota Bekasi, Triadianto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Koridor B25, trayek Bekasi Duku Atas via tol Bekasi Jauh Kampung Melayu atau Becakayu. Pada tahap awal, sebanyak 15 armada bus disiapkan untuk melayani penumpang. Adapun untuk rute koridor B25 membentang sepanjang 53 km akan melewati 29 titik halte dari Bekasi hingga ke Jakarta dengan waktu tempuh diperkirakan mencapai 70 menit pada saat jam sibuk.
Tarif yang dikenakan mengikuti ketentuan Trans Jabodetabek, yakni Rp2.000 pada pukul 5 sampai 7 pagi dan Rp3.500 setelah pukul 7. Jumlah bis yang disiapkan ada 15. Jarak antar bis diperkirakan sekitar 10 menit pada jam padat dan sekitar 20 menit pada jam sepi. Dan harapannya kami merencanakan untuk 15 bis itu bisa sampai dengan 3.000 setiap harinya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto bersyukur dengan hadirnya Trans Jabodetabek Koridor B25 Bekasi Duku Atas karena bisa membantu warganya dalam meringankan biaya transportasi, khususnya yang sehari-hari bekerja di Jakarta. Jadi dengan adanya Jakarta dari Terminal Bekasi sampai Duku Atas, ini saya kira menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk membantu warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini memang menggunakan becak kayu. Karena kita ketahui bahwa tol ini menjadi tol yang sangat premium juga. Seperti diketahui, Pramono telah meluncurkan 5 trayek Trans Jabodetabek, yakni Alam Sutra Blok M, Vida Bekasi Cawang, Pik 2 Blok M, Sawangan 40 hingga Bogor Blok M. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Brazil melalui Kantor Pembela Umum Federal membuka peluang pemirsa menempuh jalur hukum internasional. Ini terkait dengan kematian tragis Juliana Marins, warga negara Brazil yang meninggal dunia saat mendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Foi feito pela Força Aérea Brasileira. Ya, jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang meninggal di Gunung Rinjani, sudah tiba di kampung halamannya di Rio de Janeiro, Brazil, beberapa hari yang lalu, tepatnya Selasa malam waktu setempat. Berikutnya, pengacara keluarga ternyata meminta dilakukan autopsi kedua karena mereka khawatir terkait ketidakjelasan waktu dan penyebab pasti kematian korban. Sedangkan Kantor Pembela Umum Federal Brazil atau DPU telah meminta kepolisian federal membuka penyelidikan atas kasus kematian Juliana. Dan jika ditemukan dugaan kelalaian oleh otoritas Indonesia, kabarnya kasus ini akan dibawa ke Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Ya, meskipun tak punya wewenang eksekusi pengadilan, tapi lembaga independen ini memiliki kekuatan moral dan politik untuk mendesak suatu negara memperbaiki kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan mengaku siap mempertanggungjawabkan kasus kematian Juliana Marins. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.